Penetapan pariwisata sebagai sektor unggulan dianggap keputusan tepat yang diambil pemerintah karena menjadi penyumbang devisa terbesar negara. Apalagi jika mampu dikelola dengan baik tanpa menghilangkan kekuatan sumber daya setempat. Diyakini income dari sektor pariwisata tak akan pernah habis dalam jangka panjang. Untuk itu pemberlakuan bebas visa kunjungan bagi 45 negara ke tanah air tentu saja memberikan dampak positif dan bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, sebagai pendukung pariwisata, sektor jasa dan industri kreatif seperti kerajinan juga akan semakin bergairah. Kemudahan layanan kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta perekonomian masyarakat setempat. Jadi memang pariwisata, sektor jasa ini kan tidak akan pernah habis. Tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu apabila pemerintah memberikan kebebasan visa kepada 40 negara lebih, tentu targetnya adalah bagaimana meningkatkan pariwisata itu sendiri. Peningkatan itu berarti akan meningkatkan multiplier effect akibat dari banyaknya wisatawan yang datang ke Indonesia. Secara komprehensif dan ekonomi makro itu berdampak terhadap peningkatan di berbagai sektor. Karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Berbagai industri akan muncul, baik jasa maupun industri-industri yang lain yang mendukung pariwisata. Berkaca dari beberapa negara tetangga seperti Singapura dengan keunggulan kualitas sektor jasa yang dimiliki, negara tersebut mampu menjadi sejahtera, berkembang, dan maju. Dasi Astawa mengatakan dipilihnya pariwisata sebagai sektor unggulan sebagai salah satu solusi untuk menyumbang devisa negara. Sebab sektor migas yang sebelumnya sebagai penyumbang devisa terbesar kini tak bisa diandalkan dalam jangka panjang karena menipisnya ketersediaan di tengah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber migas. Mary dan Ari Wiratmaja, Bali TV.